Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua unsur utama. Dua unsur utama itu adalah yang pertama at-turab atau tanah, kemudian yang kedua ruh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua unsur utama ini. Dari dua unsur utama ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik manusia. Dan jadilah manusia, maka secara fisik manusia juga terdiri dari tiga unsur lagi. Yang pertama adalah al-qalbu, kemudian yang kedua adalah al-aqlu, dan yang ketiga adalah al-jasadu. Tiga unsur utama inilah yang menjadikan manusia bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. Tapi diingat dan harus kita sadari betul bahwa ketiga-tiganya harus dalam keadaan sehat, baik akal kita, hati kita, ataupun jasad kita. Dan yang terpenting adalah dua hal yang di atas tadi, yaitu akal dan hati kita. Ya. Akal kita harus sehat, hati kita harus sehat. Ada seorang yang mungkin fisiknya sehat tapi akalnya tidak sehat, hatinya tidak sehat, maka kehidupan tidak berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Bahkan lebih banyak merusak kehidupan daripada memperbaiki kehidupan atau memberikan manfaat kepada kehidupan. Banyak sekali manusia seperti ini. Ada juga yang jasadnya lemah atau tidak berfungsi, tapi subhanallah, ketika akalnya berfungsi, hatinya hidup, maka dia bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan ini. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian manusia harus memperhatikan masing-masing mempunyai nutrisi yang harus kita penuhi. Nutrisi hati, nutrisi akal, nutrisi jasad. Semuanya perlu kita penuhi dengan semestinya. Nutrisi akal adalah dengan ilmu. Maka manusia harus selalu belajar dan belajar mengambil ilmu dari siapapun, agar akal kita tetap sehat, berpikir dengan sehat, mencerna informasi dengan sehat. Kemudian hati kita juga begitu, perlu nutrisi. Nutrisi hati kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dan melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat hati kita sehat, hati kita tenang, tentram, damai, penuh dengan percaya diri, karena kita penuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada zat yang maha segala-galanya, melebihi dari siapapun, raja dari segala raja. Dan yang ketiga adalah jasad kita. Jasad kita nutrisinya adalah makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tapi pun demikian, kita tidak boleh berlebihan di dalam memenuhi kebutuhan jasad ini. Jika manusia berlebihan memenuhi kebutuhan jasad ini, maka akan terjadi kerusakan dan akhirnya akan bisa menghentikan kehidupan kita ini. Tapi kalau kita kelebihan dalam zikir, kelebihan di dalam ketaatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak akan merusak kehidupan kita, justru akan menambah manfaat, keselamatan dunia dan akhirat kita insya Allah. Saudara dirahmati Allah, barangkali itu sebagai pengingat buat kita semuanya. Maka mari kita berikan masing-masing unsur dalam jiwa, dalam diri manusia ini, akal, hati, dan jasad kita sesuai dengan nutrisinya yang dibutuhkan. Jangan sampai kita terlena untuk mengurusi jasad kita, tapi kita lupa dengan akal fikiran kita, dengan hati kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.